Maka kembali bersama kami di Ligi Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Cigas atau Citra Nusantara Gemilang Tbk. Di sini laporan keuangan yang kuartal ketiga 2024 sudah keluar. Kita tahu bahwa saham ini kemarin yang awal tahun baru IPO ya. Dia harganya ini dia meningkat cukup tinggi, lalu dia turun drastis. Nah, kita lihat dulu sebenarnya kinerjanya itu gimana. Apakah kedepannya bisa baik lagi atau gimana? Ini direktur utamanya ada Andika Purwonugroho, kemudian direktur keuangan adalah Agung Wibawa. Alamat kantor mereka ada di Bekasi ya. Di sini PT Citra Nusantara Gemilang Jalan Kalimalang nomor 126. Tepatnya di Tegal Gede di Pasar Saria ini dikatakan memang Kabupaten Bekasi. Untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia satuan penuh. Dia nilai satuan penuh tapi bentuk itu dia rupiah. Kita lihat custom banknya. Custom banknya dia meningkat dari 17 miliaran menjadi 78 miliaran, yaitu sewa jersey. Karena apa? Karena mereka ini baru IPO, jadi dapat modal. Kemudian untuk persediaan juga meningkat 3 miliaran menjadi 7 miliaran. Untuk total aset lancarnya, nah ini semua rata-rata meningkat lah ya, baru IPO ya. 190 miliaran menjadi 353 miliaran untuk total asetnya. Ini sebenarnya kalau menurut kami, kalau dia baru IPO, salah satu yang paling penting itu kita lihat penjualnya. Karena kalau yang lainnya otomatis nampak bagus karena mereka baru mendapatkan dana. Nah, itulah yang agak penting. Ini dia EBITDA jangka pendek dari 65 miliaran menjadi 52 miliaran. Oh, masih oke. Ini viabilitas dari 108 miliaran menjadi 91 miliaran. Ini cukup bagus ya. Ini perusahaannya yang bergerak di bidang gas alam ya, distribusi dan lain-lain gitu. Ini 108 miliaran menjadi 91 miliaran. Nah, sekarang ekuitasnya dari 82 miliaran menjadi 262 miliaran. Nah, kita bisa lihat dia sebelum IPO, dia hutangnya itu dia lebih besar daripada ekuitasnya. Nah, berarti kita tahu sendiri perusahaan ini dia IPO karena apa. Nah, kecuali kalau tadi perusahaan ini udah bagus, mereka memang butuh modal, lalu tambah bagus, itu baru perusahaannya mungkin harganya bisa naik terus. Ini pendapatan kita lihat dari 270 miliaran sekarang menjadi 370 miliaran. Lalu ada beban pokok pendapatan, dia meningkat juga. Tapi laba usahanya menurun ya. Ini labanya dari 3 miliaran menjadi 9 miliaran, masih cukup oke. Berarti dia ada sedikit peningkatan, ini cukup bagus. Tapi kalau kita di sini penjualnya naik sih. Nah, pemilihan entitas induk 3 miliaran menjadi 8 miliaran. Tapi kita perlu tahu juga itu dia naik karena apa ya? Apakah karena pihak berelasi ataukah karena apa? Ini penerimaan dari pelanggan. Nah, ini otomatis dia meningkat. Pembayaran kepada pemasok pun meningkat dari 157 menjadi 333 miliaran. Nah, ini sebenarnya dia awalnya ini dia IPO kan dia karena hutangnya lebih banyak. Kalau kita lihat tadi, kita nggak tahu dia IPO karena apa. Selalu saja perusahaan mengatakan bahwa dia IPO untuk ekspansi dan lain gitu ya. Tapi kita lihat dulu laporan keuangannya. Dia liabilitasnya itu lebih banyak dapat ekuitas. Ini kita lihat dulu kepemilikan ini sama ya, ini ya, entitas anaknya. Dia hutangnya lebih banyak daripada ekuitasnya. Kalau dia memang sangat bagus perusahaannya, seharusnya dia ekuitasnya itu lebih banyak daripada liabilitas untuk industri yang seperti ini. Nah, tapi sekarang kan posisinya terbalik ya. Nah, ini seharusnya kita harus pahami sampai di sini. Tapi ini nanti kita jelaskan lagi. Ini kasnya perusahaan dan entitas anak. Oh, dia agak ada yang menurun, ada yang meningkat ya. Tapi totalnya ini dia agak biasa-biasa aja sih kayak gitu, biar jauh. Kasti perusahaan kita lihat yang rupiah Pak. Oh, ini mereka taruh di Bank Muamalah Indonesia paling banyak 50 miliaran. Nah, baru kali ini kayaknya dari beberapa laporan keuangan yang kami lihat,
kami baru menjumpai yang taruh di bank muamalat dalam jumlah paling banyak. Nah, saya nggak tahu ya, mungkin yang sebelumnya kami ada miss atau gimana. Tapi kayaknya ini baru pertama kali kami lihat sih, sepertinya. Ini piutang usaha kita di sini. Ini piutang usaha. Ada USD juga. Bahaya ini ya, piutang usahanya. Ini ada pengisian nilai piutang. Oh, ini ada dijelaskan PT Baja Baru ada utang 400-an juta. Nah, PT Mandi Jaya, PT Parabatara, PT Dwi Manunggal. Nah, ini kita nggak tahu ya sebenarnya ini pihak berhasil atau enggak, tetapi kita bisa tahu berarti ini perusahaan-perusahaan yang dia bayar utangnya itu macet. Nah, makanya ada pengisian nilai piutang. Ini lebih dari 3 bulan. Oh, sebenarnya sudah menurun, tapi kan ada catatan punan nilai ya, berarti sama aja. Kita lihat ini piutang lain-lain. Piutang karyawan maupun piutang yang diberikan kepada karyawan dan jangka tertentu dan tanpa jaminan dan tidak dikenakan bunga. Nah, ini piutang kepada Volution Gas, tagihan atas sewa peralatan dan perlengkapan kerja miliknya. Iya ya. Persediaan kita lihat dulu. Persediaan pun meningkat juga. 3 miliar menjadi 7 miliar. Dari semuanya ini, semuanya tampaknya bagus ya. Semua tampaknya bagus. Kita masih belum tahu di sini. Dan yang paling penting saya yang tadi ya, rata-rata perusahaan IPO kalau dia baru IPO, penjualnya itu rata-rata menurun. Nah, bisa dicek rata-rata labanya jadi menurun. Tetapi kalau kita di sini labanya meningkat ya. Nah, saya tetap bisa di sini. Karena mengapa? Seharusnya biasanya ya perusahaan yang baru mau IPO dia akan membuat laporan keuangannya itu gimana cara yang biar bisa bagus gitu ya. Nah, tetapi setelah IPO, setelah mendapat dana, kita kan nggak bisa terus bohong. Bukan bohong sih, maksudnya gimana ya? Nah, kita gak bisa terus membuat laporan keuangan tak kayak taruh persediaan, taruh ini gak beli persediaan, gak bisa juga ya. Nah, jadi terkadang ada juga yang penjualannya langsung menurun, langsung drop. Nah, biasa kayak gitu ya. Tapi ini beberapa perusahaan yang baru IPO, dia malahan labanya meningkat, berarti itu cukup bagus. Kalau yang ini saham Cega sih, dia meningkat sih, berarti cukup bagus ya ini perusahaannya. Ini utang usaha. Oh, ini pihak berhasil cukup tinggi. Berarti mereka utang kepada pihak berhasil cukup tinggi. Tapi dia udah menurun ya. Ini utang usaha rupiah dan lain-lain. Utang usaha merupakan utang pembelian gas dan suku cadang. Nah, ini utang usahanya pun udah mulai menurun. Ini 1 miliaran. Nah, ini juga bisa kita lihat dari utang usaha. Kalau perusahaannya memang kesusahan, pasti yang dulu-dulu sebelum IPO pasti dia utang usahanya itu macet. Nah, tapi ini memang dia agak cukup tinggi ya, tapi nggak sampai tinggi kali. Ini utang yang kita lihat. Oh, utang kepada Bank Mandiri. Berarti kayaknya masih ada harapan ya untuk saham ini ya. Karena dia masih meningkat sih. Tingkat kenaikan gaji tahunan sekitar 8%. 8%-an tergolong oke lah ya. 8% tergolong oke. Liabilitas timbangan kerja, pendapatan diterima di muka, ini pihak ketiga, ini gas. Nah, kini bisa kita lihat ini pemegang sahamnya. Tapi sebenarnya dari sini nggak bisa tahu nampak dulu sih, karena dia baru IPO. Nanti misalnya 1 tahun 2 tahun gitu ya, 2 tahunan kita baru bisa nampak apakah ada yang mengurangi kepemilikan atau enggak. Sekarang mereka lagi lagi agak banyak uang. Nah, ini utang banknya bisa di sini.
Nah, yang ini kan dia pendapatan kalau kita lihat di sini. Nah, yang lain-lain dia meningkat ya. Yang gas pun meningkat. Gas ini entitas sana gasnya meningkat, lampu menurun. Berarti kalau kita lihat di sini ini lain-lainnya yang kita gak tahu ya, pendapatan lain-lain yang kita gak tahu. Tapi kalau kita lihat dari gas ini semua rata-rata meningkat, semua rata-rata cukup bagus sih. Nah, ini merupakan hal yang oke ya. Karena biasanya untuk perusahaan IPO itu yang penting dia pendapatan core bisnisnya itu dia bisa meningkat, itu berarti ada harapan. Nah, ini sebenarnya kalau kita ini meningkat aja ya, ini ya masih oke. Ini beban usahanya bisa lihat promosi dan pemasaran dari 1,6 miliaran menjadi 2 miliaran, 2,4 miliaran. Nah, ini dia meningkat. Tapi kalau misalnya ini promosi ya, ini promosi dia meningkat berapa? Kurang lebih sekitar 800-an jutaan. Tetapi penjualnya itu meningkat cukup drastis. Nah, itu masih oke ya. Kecuali tadi promosi meningkat cukup banyak, tapi penjualan nggak ada, kan sama aja itu namanya. Ini yang lain-lain yang susah nih, beban lain-lain 67 jutaan menjadi 600-an jutaan. Kita nggak tahu sebenarnya yang lain-lain ini apa. Ini saya kalau kita lihat peningkatan paling besar itu di gaji ya. Tapi yang lain-lain juga tidak bisa dipungkiri, banyak juga nih yang lain-lain. Ini ya penghasilan atau beban lain-lain, kita lihat. Oh, ini ada jasa gitu, mereka minus paling banyak di beban bunga ya. Beban bunga mereka taruh di lain-lain. Nah, ini ada lain-lain lagi. Yang lucu kayak gitu ya, dia beban atau pendapatan lainnya, berarti seharusnya sudah dijelaskan secara rinci. Tetapi di dalam lain-lain itu ada namanya lain-lain lagi, dan nilainya itu pun besar pula ya, 6 miliaran. Nah, ini agak susah ya, kita kalau nggak dijelaskan secara rinci lain-lain itu apa. Nah, jangan nanti yang lain-lain itu hanya apa ya, mereka tuh saya ada kami. Sekian, terima kasih, saya frustasi.